Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam perlindungannya, pasti ya. Selalu dalam rahmatnya dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta. Buat yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang lagi mendapatkan masalah atau problem hidup, segera diberikan solusinya. Dan yang untuk lagi menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Dia di harian ya. Apa yang dia pikirkan ya. Apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu gitu ya. Oke. Kita akan mulai, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanyalah clue saja. Hanya sebagai gambaran untuk uh, sarana antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Edisi harian, apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu? Dia mikirin apa tentang kamu hari ini atau saat ini ya? Saat ini. Ini bisa berlaku selama 3 bulan, selama kalian baru menemukan satu kali video ini ya. Ya, gitu. Oke. Edisi harian. Apa yang dia pikirkan saat ini tentangmu? Tentang keterpurukan finansialnya. Jadi ingat kamu gitu loh. Mungkin kamu bisa membantunya. Begitu mungkin. Itu diantaranya ya, tentang keterpurukan finansial yang lagi dia hadapi. Atau ini bisa vice versa. Kalau kamu yang menonton berarti dia lagi memikirkan keterpurukan finansialnya dan memikirkan kamu. Seperti itulah intinya ya. Oke. Dia ingin merubah tentang keterpurukan ini menjadi lebih baik, atau bisa dibilang tentang memperbaiki gitu. Dengan cara bagaimana? Membuka lembaran baru. Mungkin dia ingin menikah sama kamu, kalian udah berjanji ingin menikah atau ingin bersama, karena hanya kamu yang bisa membantu dia. Maybe yes, maybe no. Ini adalah prediksi, ya kan? Saat ini dia lagi memikirkan kamu tentang kesulitan finansialnya, tentang keterpurukan finansialnya. Ini terkait dengan kamu yang suka membantu mungkin, atau kamu yang bisa membantu dia. Boleh Des, boleh membantu tuh boleh. Ibaratnya tuh namanya sedekah. Ya, sedekah. Sedekah pada pacar, ya enggak apa-apa. Daripada bersedekah sama orang. Tapi yang perlu kamu ingat, sedekah yang diperbolehkan itu yang utama adalah 3. Pada keluargamu, pada saudaramu, dan pada tetanggamu. Gitu. Pada orang tuamu, itu berbakti namanya. Ya. Karena selama ini tanpa bantuan kamu dia stuck, tidak bisa bergerak kemana-mana. Entah kenapa rezekinya tuh seperti mampet pet 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 gitu. Tapi karena ada kamu, ada bantuan gitu. Ada yang membantu, ada yang menolong. Seperti itu. Jadi dia ingin membuka lembaran bersama kamu. Kalau mungkin dia kemarin ya identik dengan memanfaatkan kamu, meminta pertolongan kamu, mengambil kemudian menghilang, kemudian menghilang, minta ditransfer kemudian menghilang, atau malah datang-datang kalau butuh saja setelah itu menghilang lagi. Ya, itu ada indikasi ya, ada indikasi manipulasi. Tapi saat ini dia memikirkan tentang kamu, tentang keterpurukan dia, finansial dia, mengingat kamu, dan dia tidak ingin mengulangi lagi. Seperti ingin melupakan yang kemarin, kemudian ingin membuka lembaran baru menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Kalau kemarin dia lebih semena-mena ya, semena-mena. Ya butuh aja, kalau nggak butuh dia nggak ngubungin kamu gitu. Tapi saat ini tidak. Dia ingin ini memikirkan tentang kamu saat ini ya. Ingin bersama kamu, ingin tetap bertahan begitu. Saat ini hidupnya terpuruk finansialnya ya, makanya dia ingin merubah kebiasaan yang merugikan orang lain, merugikan orang lain.
Ya ini kayak kamu tuh di PHP-in gitu loh. Kalau butuh dekat, kalau nggak butuh nggak ngubungin. Kalau dia lagi terpuruk finansialan dia panggil kamu, nge-WA kamu. Tapi kalau sudah tercukupi ya sudah. Ya WA kamu aja ya dibalas sih. Cuman nggak terlalu intens gitu. Ini yang dia pikirkan dia tentang kamu. Dia ingin merubah segala sesuatu. Karena ternyata mungkin rezeki itu milik bersama, milik maksudnya begini, titipan ya, rezeki itu dititipkan dan kamu membantu dia itu hal yang baik gitu. Tetapi seseorang ini ada indikasi, kalau menurut Gondes ya, ada indikasi untuk memanfaatkan kecintaan kamu atau kasih sayang kamu atau kebaikan kamu karena kamu merasa tertarik sama dia mungkin, karena atau ya mungkin kamu jatuh cinta sama dia, mungkin bisa dibilang sedikit banyak begitu. Kemudian kamu untuk melakukan bentuk kasih sayang kamu itu tidak eman, tidak sayang untuk membantu dia saat dia mengeluh. Tapi ternyata orang ini tidak begitu. Dia ini tidak begitu. Dia itu melakukan ini karena semata-mata untuk kebutuhan dia untuk memperbaiki keterpurukan finansial. Kemudian kamu menyadari bahwa ini adalah tidak bagus dan tidak sehat. Kemudian kamu akan sedikit menarik diri. Akhirnya hubungan ini pun stuck, tidak ada kemajuan, tapi tidak putus. Nah, dia merasa saat ini terpuruk. Dia saat ini memikirkan tentang kamu. Dia ingin merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Bahwa ternyata kamu itu orang baik menurut dia. Ternyata kamu itu membantu dia karena ketulusan, di lain sisi lain karena kamu memang sayang sama dia, juga memang kamu itu berjiwa baik atau berjiwa sosial, menolong orang gitu. Bukan semata-mata karena cinta saja. Tapi dia kemarin-kemarin apa namanya, mengasumsinya seperti itu. Saat ini dia terpuruk. Dan orang yang bisa membantu menurut dia itu hanya kamu saja. Karena dia sudah begitu terbuka sama kamu dan rahasia dia mungkin sudah kamu pegang tentang kesulitan dia gitu atau apapun itu. Ya, dan dia saat ini ingin bertahan sama kamu, ingin selalu bersama kamu. Hidupnya stuck, hubungan pun stuck. Ya. Tapi terkadang dia pesimis ya. Karena di sini ada namanya mimpi di siang hari bolong. Terkadang mimpi yang tidak mungkin terjadi, tapi ini adalah keinginan dia gitu loh. Apakah kamu mau? Itu terserah kamu. Tapi yang pasti kamu masih mencintai dia dan kamu masih mau menerima seandainya ini benar-benar terjadi. Dia merubah kebiasaannya, mengabaikan kamu, mencuekkan kamu atau mencuekin kamu, atau datang di saat dia butuh saja, tapi kemudian dia akan berubah dan ingin selalu bersama kamu. Ya insya Allah kamu bisa menerima, karena memang di sisi lain kamu menyayangi dia, sisi lain kamu memang punya keikhlasan dan ketulusan tersendiri, dan kamu memang mempunyai jiwa yang lebih sosial gitu, tidak pelit. Jadi merasakan bagaimana orang tidak punya uang, yang kamu punya rasa tuh seperti itu. Edisi harian apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini ya. Tapi dia ragu-ragu di sini ya, mungkin punya rasa malu juga sih ya, rasa malu gitu ya, padahal kamu mah baik-baik aja. Tapi memang ya dari dasar hati yang paling dalam memang dia punya rasa sayang juga sih sama kamu. Nyaman karena kamu enak diajak ngobrol, enak diajak curhat, dan kamu selalu membantu di saat dia kesulitan gitu. Ada nih cowok yang seperti itu, ada. Ini bisa vice versa, bisa feminin, bisa maskulin. Letakkan energi kamu. Apakah kamu di ranah ini atau kamu yang dibaca gitu ya. Oke. Ada juga. Kalau Gones melihat ini memang ada indikasi seperti itu awal-awalnya, tetapi ternyata dengan caranya yang seperti ini bisa merubah kamu untuk menjadi lebih mundur aja lah ya kan. Tidak mau melakukan sesuatu yang konyol hanya karena salah paham, di mana dia mengasumsikan bahwa kamu itu hanya tulus mencintai dia, akhirnya kamu mengeluarkan uang yang atau membantu dia karena cinta, bukan karena kamu memang basicnya itu basic sosial, orang dermawan gitulah ibaratnya.
seperti ini ada orang salah seperti menilai kamu seperti ini, dan kemudian dia merasa bahwa kamu mengundurkan diri itu dia benar-benar stuck, hidup serba pas-pasan, maksudnya ada kebutuhan yang mungkin dia harus ada karena kamu membantu, tidak ada yang membantu gitu, dan ini yang memegang kartu dia itu cuman kamu gitu loh, dan dia yakin ingin mendekati kamu lagi, ingin bersama kamu, ingin bertahan sama kamu dan berubah menjadi lebih baik, ibaratnya mengimbangi perasaan kamu ya. Tentunya dimulai dari proses lagi, tidak serta merta menyambung begitu aja, semua akan dimulai dari titik nol oleh kamu, dan dia mau menerima itu. Kadang-kadang orang yang sayang itu tidak menghitungkan uang itu sebagai itu tolak ukur, itu bukan, karena itu memang karena sayang. Orang yang sayang itu mengeluarkan berapapun itu tidak merasa puas, ingin membantu terus, tetapi aku udah sarankan jangan seperti itu namanya bucin, menampakkan kelemahan kamu, bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa dia, yang akhirnya dimanfaatkan orang. Orang yang merasa dicintai itu kalau nggak tahu diri, yang merasa dicintai kemudian memanfaatkan. Jadi kalau kamu mencintai seseorang atau mencintai siapapun, itu jangan pernah menunjukkan kebucinan kamu, atau itu karena bentuk kelemahan kamu yang akhirnya nanti menjadi bumerang berdiri kamu sendiri untuk dijadikan sarana untuk memanipulasi kamu. Walaupun kamu ikhlas memberikan, tetapi itu ada titik jenuh dan penyesalan itu nanti endingnya ada di belakang ya. Namanya penyesalan itu ada di belakang ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran ya. Maksudnya gini, kamu tuh nyesel gitu loh, aku udah berkorban sekian banyak, kenapa dia tidak berkorban? Aku sudah effort, kenapa dia tidak ada effort sama sekali ke kamu? Nah, ini penyesalan mau diambil sulit bentuknya, namanya finansial ya kan, seperti itu ya. Ini ada sebagian yang LDRan, apalagi LDRan ya kan, apalagi yang terhubung hanya karena aplikasi. Jangan pernah mudah terbujuk rayu kata-kata manis, jangan mudah tergoda oleh kata-kata manis. Ibaratnya yang bisa face to face aja kadang-kadang kita bisa terkecoh, apalagi yang cuma bermodalkan suara dan media sosial gitu ya sahabat aku. Saat ini dia lebih ke sendiri, mengisolasi diri untuk mencari sebuah atau berdoa mencari sebuah kebenaran sebaiknya bagaimana. Tetapi yang pasti dia pikirkan kamu saat ini, tentang kamu, tentang keinginan dia untuk bisa kembali dengan kamu ya. Ya walaupun di sini ada alibi karena dia ingat kamu saat kesulitan finansial, dan dia menyadari bahwa kesulitan finansial itu hanya kamu yang bisa membantu ya kan. Dan dia di sini merasa bahwa selama ini kamulah malaikat penolongnya yang membantunya menyelesaikan segala finansial keperluan di saat dia membutuhkan sekali gitu ya. Ya, ada sebagian yang ini masuk hubungan selingkuh atau hubungan triparti. Mungkin kamu masih ada pasangan atau dia yang sudah ada pasangan, tetapi kalian menjalin sebuah hubungan. Nah, apalagi seperti ini ya, lebih akan ada ending yang tidak membahagiakan, tetapi dia ingin kembali sama kamu, memikirkan sama kamu, tetapi yang pasti kamu harus hati-hati, lebih dipikirkanlah lagi, lebih dipertimbangkan kembali. Jangan mengikuti kata hati. Kata hati itu memang entusiastis ya, lebih berbicara dengan kata hati kecil kamu ya, jangan mengikuti pengertian kamu gitu. Oke, kita akan lihat penegasannya ya, tentang dia dan tentang kamu
Edisi harian, apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Ini hubungan perselingkuhan ya, kebanyakan seperti itu, dan LDRan lagi. Lebih dipikir kembali, dipikir ulang, dipertimbangkan kembali ya. Karena menjalin hubungan itu tidak harus menyakiti orang lain, ya kan. Kalau cuma dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan orang lain, buat apa? Lebih baik diberikan kepada orang tua kamu, adik-adik kamu, atau mungkin kamu single parent, berikan pada anak kamu, atau yatim piatu, ya kan. Dan hubungan ini tidak ada pasti, tidak ada kepastian. Kalau nanti berkelanjutan tidak ada kepastian, walaupun dia berniat untuk merubah segala sesuatu, tapi yang di sana itu lebih mempunyai taring, mempunyai gigi, karena dia pasangan sahnya, ya kan. Orang ini akan berani maju ke kamu, dia ini akan berani maju ke kamu untuk sebuah tujuan. Ya, hati-hati tetap, karena dia banyak pilihan, ada pilihan yang lain selain kamu gitu ya. Ini bisa atau kamu jadikan sebagai antisipasi kalau kamu ada di ranah ini. Dan kurang detail silakan personal reading ya, hubungi nomor Gondes. Dia mempunyai orang masa lalu, artinya ini bisa orang yang datang sebelum kamu. Ini bisa pasangannya, bisa istrinya ya. Oke. Gondes nggak berputar-putar, Gondes saya membacakan yang Gondes baca dan Gondes lihat di sini ya. Tidak memutar-putar karena Gondes tidak banyak mengambil kata-kata kiasan atau kata-kata untuk memperbanyak kosakata di sini, tetapi ya, Gondes hanya membacakan yang Gondes baca saja ya. Dan endingnya nanti banyak kesalahpahaman dan ada pertengkaran ya. Jadi kalau kamu ada di ranah ini dan dia nanti suatu saat ingin mendekati kamu lagi, atau ingin ibaratnya alih-alih ingin merubah kembali kemarin yang cuek menjadi lebih baik, atau dia ingin menjadi hubungan kamu dengan alih-alih dia ingin merubah menjadi lebih baik dari kemarin, kalau ini adalah di ranah kamu dan ini adalah perjalanan kamu, pikirkan kembali, pertimbangkan kembali ya. Jangan terburu-buru hanya karena mengikuti pengertian perasaan kamu. Gunakan intuisi kamu untuk mengerti, mencari yang terbaik, karena masih ada banyak dari dia yang lain yang lebih baik, yang bisa membuat kamu lebih bahagia. Seperti itu ya. Jangan hanya terlena anak kata-kata manis atau rayuan-rayuan yang membuat kamu nanti terlena, kemudian membuat kamu terpuruk. Bukan terpuruk finansial misalkan, terpuruk di hati kamu sendiri atau kekecewaan yang membuat kamu nanti menjadi sebuah penyesalan ya. Oke sobat Gondes, Gondes akan coba shuffle pesan untuk kamu. Gondes akan mengambil 3 atau 5 pesan untuk kamu ya. Kita nggak akan shuffle karena ini terlalu banyak dan tangan Gondes nggak muat, jadi Gondes akan mengambil secara acak. Oke. 1 2 3. Buat kamu yang menonton video ini dan kurang detail karena ini adalah ranah kamu, silakan yang personal reading hubungin Gondes di nomor di deskripsi ya, nomor WA Gondes di deskripsi. Silahkan hubungin ya. Dan untuk yang sudah menonton terima kasih ya. Ini adalah pembacaan secara umum. Berdoa, pesan pertama, berdoa. Doa itu dahsyat ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih ikhlas, seperti itu. Cintailah dia karena Allah, mencintai karena Allah ya. Dia dan apapun yang ada di dunia ini karena Allah, karena segala sesuatu itu ya kan, kalau dicintai dengan pengertian kamu sendiri, akan terjadi penyesalan seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan
ya seperti itu. Apa tujuanmu seandainya kamu ingin balikan atau ingin bersama dia lagi, ya seperti itu. Kamu harus memikirkan matang-matang. Percaya Allah akan mengabulkan permohonan kamu, ya, termasuk mendapatkan ya sosok yang lebih baik daripada seorang dia baik, tetapi kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Percaya dengan kebesaran Allah. Kamu harus percaya dengan kebesaran Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Tapi Nes, kenapa dipertemukan? Mungkin di sini Allah mempunyai rencana, karena Allah itu punya rencana dan rahasia. Dengan memperkenalkan kamu dengan si dia, dengan kebucinan kamu, atau dengan kecuekan dia yang notabene lebih ke indikasi memanfaatkanmu, menjadi kamu kedepannya menjadi lebih hati-hati seandainya mendapatkan atau menemukan sosok yang harus kamu kenal, kemudian aku harus mengerti bagaimana kamu harus bersikap, dan agar kamu menjadi wanita yang lebih tangguh atau menjadi sosok yang lebih tangguh untuk lebih berhati-hati, seperti itu ya. Jadi kita tetap positive thinking pada Sang Maha Pencipta, dan tetap semua kembalikan, ya, tetap apapun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jangan lupa selalu melibatkan Allah atau Tuhanmu saat mengambil langkah atau keputusan dalam hidupmu, ya. Oke. Tetap menjadi orang baik, tetap bersyukur dalam segala keadaan, bahwa cinta itu adalah bonus. Karena apa? Cinta sejati intinya ada kamu dan Tuhan, selebihnya hanyalah bonus. Dan kalau kamu diperkenalkan kemudian dipisahkan, tetap positive thinking. Mungkin ini cara kamu untuk mengerti bahwa apa kesalahan dia, apa keburukan kamu, atau kamu tidak baik untuk dia, atau dia tidak baik untuk kamu. Jadi tetap positive thinking, ya. Tetap jaga kesehatan. Ada kesadaran milik Hondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak misang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.